Surat dinas. Tema ketujuh. A. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas. Kompetensi inti. Ketiga. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 1, 2. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai bidang pekerjaan. Ketiga, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Keempat, menyusun surat dinas yang berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Surat dinas merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah, instansi atau lembaga resmi lainnya. Isi surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah maupun swasta. Isi surat dinas berupa penyampaian, pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan kepentingan kedinasan yang lain. Perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Ketiga, adanya salam pembuka ataupun salam penutup. Keempat, adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat. Kelima, sasaran surat dinas jelas untuk perseorangan atau lembaga. Ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. Pertama, format dan bentuk surat sesuai ketentuan yang ditetapkan lembaga. Kedua, isi langsung pada sasaran, tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Ketiga, bahasa harus jelas, padat, baku, dan komunikatif. Keempat, sasaran surat dinas jelas untuk perseorangan atau lembaga. Sistematika surat dinas. Pertama, kepala surat. Kedua, tanggal surat. Ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. Kelima, hal atau perihal. Keenam, alamat dan tujuan. Ketujuh, alinea pembuka. Kedelapan, alinea isi. Kesembilan, alinea penutup. Kesepuluh, identitas penulis surat. Kesebelas, pengesahan pihak berwenang. Kedua belas, tembusan. Penjelasan sistematika surat dinas yaitu: pertama, kepala surat. Kepala surat pada surat dinas biasanya ditik dan terletak di tengah-tengah. Prosedur: penulisan nama instansi ditulis tanpa disingkat. Kepala surat yang lengkap biasanya terdiri atas: pertama, nama instansi. Kedua, alamat lengkap. Ketiga, nomor telepon. Keempat, nomor kotak pos. Kelima, alamat kawat. Keenam, lamban logo. Kedua, tanggal surat. Pada surat dinas, tanggal surat terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop surat. Pada surat dinas perseorangan seperti surat lamaran pekerjaan, nama tempat haruslah dicantumkan. Nama bulan dan tahun ditulis secara lengkap tanpa memberi tanda titik sebagai akhiran. Contoh, 13 Desember tahun 2018. Ketiga, nomor surat. Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi. Surat resmi selalu menggunakan nomor surat, kode, dan tahun. Keempat, lampiran. Dalam menulis lampiran, ada tata cara yang harus diketahui, yaitu penulisan lampiran dan nomor surat yang harus taat asas seperti: A. Ditulis semua atau disingkat semua. Contoh pertama, nomor 27 KH atau IKSI 2018. Lampiran 1 bendel. Contoh kedua, nomor 75 TD atau IKSI 2018. Lam 1 bendel. B. Ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Contoh, lampiran
5 helai, 5 lembat, 5 bendel betul. Lampiran, 5 helai, 5 lembar, 5 bendel salah. Kelima, hal perihal. Hal atau perihal surat menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Berikut adalah aturan penulisan hal atau perihal surat. Pertama, si perihal harus lebih khusus. Kedua, berwujud frasa dan dimulai dengan menggunakan huruf kapital. Ketiga, tidak diakhiri dengan tanda titik dan juga tidak menggunakan garis bawah. Contoh, hal pengiriman bantuan. Keenam, alamat yang dituju. Berikut aturan penulisan alamat surat yang dituju. A. Penulisan alamat surat harus bersamaan dengan nama orang atau jabatan, nama, jalan, nama rumah, dan nama kota. B. Alamat surat ditujukan langsung kepada pejabat tujuan surat, bukan pada nama kantor pejabat tersebut. C. Penulisan sapaan tidak perlu diikuti nama pejabat. D. Penulisan nama jalan tidak diperbolehkan disingkat. E. Penulisan nama kota tidak boleh didahului dengan kata depan di. F. Harus diberi kata is yang terhormat sebagai ganti kata kepada di depan nama orang. Contoh, is, Kepala SMA 2 Kenanga, Jalan Nusantara 234 Jakarta. Ketujuh, alinea pembuka. Dalam penulisan surat dinas digunakan model atau variasi yang digunakan sebagai berikut. A. Sebagai surat pemberitahuan, permintaan, ataupun pertanyaan. Contoh, pertama, dengan ini kami memberitahukan bahwa. Kedua, bersama ini kami sampaikan kepada saudara. B. Sebagai surat balasan. Contoh, pertama, membalas surat saudara tertanggal. Kedua, berkenaan dengan surat saudara tertanggal. Nomor, dengan ini kami beritahukan bahwa. C. Sebagai surat untuk menunjukkan pada dasar surat. Contoh, pertama, berdasarkan surat edaran. Kedua, sehubungan dengan surat. D. Sebagai surat untuk menyatakan sebuah tujuan. Contoh, pertama, dalam rangka memperingati. Kedua, dalam upaya meningkatkan. Kalimat pembuka surat menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam surat. Kalimat itu berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan isi surat. Untuk itu kita dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedelapan, alinea isi. Isi surat dinas mencakup hal-hal yang hendak disampaikan kepada penerima surat yang diuraikan secara sederhana, lugas, logis, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Alinea isi bisa disebut pokok surat yang memuat sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan, atau dikehendaki pengirim surat. Untuk menyusun isi surat dengan baik, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tentukan maksud dan tujuan surat itu. Kedua, tuliskan setiap isi dalam satu paragraf. Ketiga, hindari penggunaan istilah dan akronim yang belum lazim. Keempat, tulislah surat tersebut dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Kelima, hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele, sebaiknya gunakan kalimat yang efektif. Kesembilan, alinea penutup. Dalam penulisan penutup surat dinas terdapat aturan yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. A. Setelah kata sapaan, dicantumkan tanda, koma. B. Terdapat variasi ungkapan. C. Berisi ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebut. Kesepuluh, identitas penulis surat. Penutup surat dinas berisi tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Dalam penulisannya terdapat aturan yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. A. Nama terang ditulis tanpa menggunakan tanda kurung. B. Penulisan A, N ditik pada sebelah kiri nama jabatan. C. Ditulis tanpa menggunakan nama kantor. Ke-11. Pengesahan pihak berwenang. Pengesahan pihak berwenang biasanya berupa tanda tangan direktur atau pihak atau lembaga yang ditunjuk. Penanda surat itu sah jika sudah mendapatkan stempel lembaga. Ke-12. Tembusan merupakan pihak-pihak yang mendapat salinan surat selain yang dialamatkan.
fungsi tembusan untuk mengetahui kepada siapa saja surat itu dikirimkan oleh penulis surat, selain kepada pihak yang dituju. Evaluasi. Pertama, sebutkan perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Kedua, sebutkan ciri-ciri surat dinas. Ketiga, sebut dan jelaskan struktur surat dinas. Keempat, buatlah contoh surat dinas.